Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Zainal Abidin, spesialis penyakit dalam. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yusuf SK Tarakan. Berbicara mengenai diabetes, menderita diabetes mellitus bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengetahui pola hidup yang tepat, penderita diabetes tetap bisa menjalani hidup sehat dengan normal. Agar pasien dapat menjalani hidup secara sehat dan normal, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran kadar glukosa selalu dalam kisaran yang direkomendasikan oleh dokter. Hal inilah yang menjadi tantangan. Kadar gula dalam darah dapat berubah karena banyak hal secara yang tidak kita duga-duga. Untuk itulah, penderita diabetes harus memahami panduan pola hidup yang tepat. Selain agar menjaga kualitas hidup, menjaga pola hidup yang sehat juga dapat mengurangi berbagai risiko komplikasi yang ditimbulkan oleh diabetes. Lalu, seperti apa dan bagaimana pola hidup yang harus dijalani oleh penderita diabetes? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah diet sehat pasien diabetes, yaitu makanan yang sehari-hari dikonsumsi itu harus kita batasi dan porsinya pun lebih sedikit dari normal. Kemudian yang kedua adalah olahraga dan selalu aktif. Pada prinsipnya, penderita diabetes itu harus selalu aktif sepanjang hari. Dan yang kedua, usahakan jalan kaki sesering mungkin, naik turun tangga, dan bersepeda. Kemudian yang ketiga adalah kelola stres. Jika Anda stres, hormon yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap stres itu dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Dan yang keempat adalah pengecekan kadar gula secara teratur. Dan yang kelima adalah pengobatan. Diabetes merupakan penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya insulin maupun efektivitas dari insulin, di mana kita mengetahui bahwa insulin itu membantu glukosa di dalam sel yang dapat menurunkan jumlah kadar glukosa di dalam darah. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan melakukan suntik insulin ataupun obat oral diabetes lainnya yang memang dirancang untuk menurunkan kadar glukosa darah ketika diet dan olahraga saja tidak cukup untuk mengelola diabetes. Oleh karenanya, mari kita semua menjaga pola hidup yang sehat untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar penjelasan tentang pola hidup sehat dari Dr. Zainal, spesialis penyakit dalam, selanjutnya perkenalkan saya Dr. Aristia Eko-Wardani sebagai dokter umum di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bagaimana cara penggunaan insulin yang benar. Apabila salah dalam penggunaan insulin, sangat disayangkan sekali karena ada juga beberapa efek samping dari insulin jika kita tidak benar dalam menggunakannya. Salah satunya seperti bisa terjadi penurunan kadar insulin dalam darah secara mendadak. Sebelum kita mengetahui cara penyuntikan insulin yang benar, sebaiknya kita kenalan dulu ya dengan jenis-jenis insulin. Jadi, insulin itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu insulin kerja cepat, yang kedua yaitu insulin kerja lambat. Untuk pasien-pasien dengan gangguan penglihatan, di tiap-tiap insulin sudah ada bantuan tanda seperti ini. Ini untuk insulin kerja cepat dan ini adalah tanda untuk insulin kerja lambat. Dan sebelum itu kita juga harus pastikan dulu dosis yang digunakan sudah benar sesuai dengan instruksi dari dokter spesialis penyakit dalam. Untuk memudahkan pasien dapat membagi area perut menjadi 4 bagian. Jadi area perut ini dibagi menjadi 4. Area pertama yaitu pada penyuntikan minggu pertama, penyuntikan minggu kedua, penyuntikan minggu ketiga, dan ini penyuntikan minggu keempat. Dengan catatan lokasi penyuntikan dari suntikan yang pertama dan yang setelahnya itu harus berjarak minimal 1 jari, dan dari jarak dari pusat ke yang penyuntikan lainnya itu minimal 5-6 cm. Untuk memulai penyuntikan kita harus siapkan ada pena insulin, ada jarum pena insulin,
kemudian ada alcohol swab, dan ada hand sanitizer. Langkah-langkah penggunaan insulin, yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan 6 langkah. Kemudian pastikan untuk tanggal expired sudah sesuai dan masih berlaku. Kemudian kita buka tutup pen insulinnya. Kita buka segelnya. Kemudian usahakan gunakan jarum insulin ini untuk 1 kali pemakaian. Kita hubungkan. Kita putar dan kencangkan, kemudian kita buka tutup putih yang besar. Nah, sebelum menyuntikkan dosis yang akan disuntikkan, kita lakukan priming terlebih dahulu ya. Priming itu yaitu membuang 1 sampai 2 unit insulin untuk memastikan jarum yang Anda gunakan itu benar. Pertama, kita putar terlebih dahulu 1 sampai 2, kemudian kita buka tutup jarum yang kecil. Kemudian kita tekan pistonnya. Pastikan cairannya keluar. Apabila ada cairan yang keluar, artinya sudah tidak ada udara di dalam pena insulin dan jarum sudah siap digunakan. Lalu kita putar dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter penyakit dalam. Contoh, kita putar sebanyak 6 unit. 6 unit. Oke, lalu kita siapkan alcohol swab-nya. Kita buka dengan sekali sobekan. Kemudian kita ambil alcohol swab-nya, kita oleskan secara merata di daerah perut. Kita oleskan secara melingkar, kemudian biarkan kering, jangan sampai dielap, tunggu kering saja. Jika sudah kering, siapkan jarum insulin yang sudah disetting sesuai dengan dosis yang diinginkan. Kemudian posisinya jempol di piston dan 4 jari lainnya di badan insulin. Kemudian posisinya kita harus tegak lurus. Suntikan di bagian perut sampai jarumnya tidak terlihat. Kemudian kita tekan piston sampai bunyi klik. Kemudian hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan jarum, baru lepaskan jempol. Simpan insulin di tempat tertutup dan jauh dari sinar matahari langsung. Ingat, semua limbah medis harus dibuang pada tempatnya. Demikianlah cara penggunaan insulin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk dapat diterapkan di rumah. Ajarkan pola hidup sehat dan mari membangun Kaltara menjadi lebih baik. Terima kasih.